Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Aset Teknikal dan Bernamnologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 15 September 2025, hari yang cukup menarik. IHSG juga masih menguat dengan candle yang solid juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup CCS Public, itu gratis alias free ya. Bagi teman-teman yang bergabung grup CCS Public, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa klik join dan itu gratis. Sesekali kita akan ada stock pick, view saham, discuss dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman-teman bisa simak video yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Ini ya, di halaman muka ada pendaftaran grup premium cuan-cuan saham, teman-teman bisa simak infonya sekitar 5-6 menit. Lalu kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video tersebut ada Google Form, tinggal mengikuti langkah yang ada dan mendaftar di video di Google Form tersebut. Seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari discuss, stock pick, view saham, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Ada satu hal yang baru juga dari CCS ya, ini membership di YouTube. Jadi ini saya mencoba provide untuk teman-teman yang mungkin tidak pakai Telegram maupun tidak pengen pindah ke Telegram, yang tetap pengen stay di YouTube. Ada membership YouTube. Nah, bagi teman-teman yang pengen bergabung grup lagi. Bagi teman-teman yang pengen subscribe membership YouTube cuan-cuan saham, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham pakai desktop. Jadi kalau di HP tampilannya nggak muncul, tapi kalau teman-teman menggunakan laptop atau komputer, buka YouTube cuan-cuan saham, akan ada tulisan subscribe dan join. Nah, teman-teman tinggal klik yang join, nanti pilih salah satu, itu semua sama aja, tinggal sesuaikan dengan teman-teman sendiri. Lalu apa hal yang didapatkan nilai lebihnya? Yang jelas akan ada konten eksklusif member only itu setiap hari Minggu ya. Jadi di hari Minggu itu nanti akan ada review market dan juga akan ada stock pick ya, alias watchlist saham. Dan stock pick-nya itu akan lebih santai karena pun itu juga tidak untuk di hold 1 hari 2 hari, trading harian gitu enggak. Lebih ke cenderung ke swing di saham-saham yang big cap, blue chip, kalau enggak second liner. Karena ya kalau saya rekomen gorengan di YouTube mingguan kayaknya kok malah serem. Jadi ya itu yang akan direkomendasi saham-saham yang bisa di hold dengan santai. Nah, bisa tinggal disesuaikan aja dengan teman-teman sendiri. Itu nanti kontennya setiap minggu kita bahas market dan juga beberapa stock pick sahamnya. Seperti itu. Oke, tadi sedikit info, kita langsung masuk ke IHSG di mana hari ini dia naik 1,06%. Candlenya solid, transaksinya pun juga terlihat lumayan bagus ya. Dari value-nya itu juga udah agak lumayan lah transaksi hari ini. Dan ya, melanjutkan view kemarin, kalau kita pakai symmetrical triangle, ini IHSG sebenarnya posisi baru di resist ya. Ini ada neckline, bottom 1, bottom 2, dan kalau misalkan dia berhasil breakout 7934, kalau close-nya sih sebenarnya udah breakout ya, kayaknya 7934, tapi ini 7937 ya. Besok dia bisa melanjutkan kenaikan seperti itu. Dan ya, kita asumsikan ini dia sedang swing high ya, maka kita tarik dari sini sampai sini. Tuh masih ada upside lah dari si IHSG ini, entah nanti sampai sekitar 8100, 8145 dan lain sebagainya. Tapi sebelum menuju ke sana dia masih punya resist di area 8000 sampai 8020. All time high-nya terdahulu 17 Agustus kemarin dan juga 28 Agustus. Itu akan diuji lagi, kalau misalkan dia break itu cakep, kalau misalkan gagal break dia bisa kembali koreksi. Nah, untuk saat ini jujur tadi saya sudah melihat beberapa view perbankan ya, beberapa pada kena reject, dan ya kalau memang besok IHSG opsinya 2, posisi sekarang di resist, opsinya 2, breakout atau melanjutkan sideways ya. Kalau misalkan dia break lanjut naik ya, keluar dari sideways-nya, tapi kalau besok ada bantingan putar balik, ada potensi dia akan kembali koreksi seperti itu. Kalau ditanya kira-kira yang mana mas? Kira-kira apakah dia breakout atau nanti melanjutkan sideways? Kalau saya cenderung yang breakout. Kenapa? Karena yang pertama dari tren bagus ya. IHSG ini masih bullish. Cuman kemarin sempat tersendal aja lah itu.
dia masih bullish, tinggal butuh higher high lagi untuk melanjutkan bullishnya. Itu satu. Yang kedua, katalis dalam negeri pun juga bagus, baik dari kebijakan Kemenkyu. Kalau nggak salah dengar-dengar mau diturunkan juga pajaknya itu. Tapi ya itu masih isu lah, pajak mau diturunkan itu. Tapi ya nggak tahu juga ya, kita lihat nanti. Intinya langkah-langkahnya bagus untuk ekonomi dalam negeri. Itu yang pertama, guyuran kemarin likuiditas dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga Indonesia dipersepsikan lagi, diprediksi akan potong suku bunga lagi. Dan itu jelas bagus untuk capital market ya. Dia bakal keluar dari pasar hutang dan berpotensi masuk ke bisnis real. Dan itu akan ngefek ke saham dan bisa juga masuk ke saham juga. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga, US pun juga berpotensi untuk potong suku bunga. Jadi dari kecipratan uang di hutang, obligasi maupun deposito, bisa kecipratan uang dari asing juga ke Indonesia. Baik katalis semuanya oke. Cuman ya lagi-lagi itu biarkan market yang mengkonfirmasi. Karena bisa aja sekarang sudah price in. Nah, terus gimana Mas, kok bingung saya? Ya ikuti aja price actionnya. Kalau break dia lanjut, kalau misalkan gagal ya dia koreksi. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu fokus ke sahamnya dan jangan lupa batasi resiko. Untuk IHSG, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari BRMS dulu. Kita bahas ya. Di mana hari ini BRMS naik 8,82%. Candle-nya solid ya, sangat, dan volumenya pun juga bagus. Melanjutkan dari view kemarin, terakhir kita punya view, ini BRMS punya uptrend channel, swing high, swing low, swing high, swing low, dan terjadi falling wedge ya. Berhasil breakout dan hari ini melanjutkan kenaikan, melewati area pullback dan juga sudah higher high seperti itu. Untuk target sekarang masih ada di 575 sampai 595. Itu target higher high dari BRMS. Cuman ya sebelum dia sampai ke sana pun juga masih ada resisten uptrend line inilah. Seperti itu. Mungkin bisa nyamping dulu atau besok naik sebagian terus nyamping gitu bisa juga. Yang jelas kalau buy upside ya dari higher high itu masih ada target ke 575 sampai 595 pada view kecil. Kalau view besar masih jauh, jelas ya. Tuh. Dan kalau teman-teman pakai mau swing, punya average bagus, bisa pakai moving average pun juga sangat aman. Seperti itu. Untuk support agak kurang jauh, jadi ini lebih ke yang sudah punya barang aja. Kalau belum punya barang, saya rasa bukan entry yang bagus untuk saat ini. Karena posisi ini malah siap-siap trailing stop bagi yang trading cepat. Seperti itu. Untuk support, saya rasa bahkan kalau daily itu masih di 488. Jadi nggak bagus sekali kalau buat entry. Tapi kalau kita cek di intraday 60 nggak kelihatan, ya mungkin kita bisa spek di sini 525 ini neckline ya, yang sebelumnya di sini dia resist, breakout, ada potensi diuji jadi support di area 525 seperti itu. Jadi ya itu untuk view BRMS. Selama dia nggak jebol 525 masih ada potensi melanjutkan kenaikan. Dan target higher high-nya saat ini di 575 sampai 595. Buy akum juga masih sangat cakep untuk BRMS sendiri ya. Nih, dia masih full akum lah sampai sekarang. Bahkan hari ini pun juga akumnya cukup besar. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk BRMS. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si apa nih? PTRO juga masih on track sih view-nya. Ini dia udah breakout malah. Kalau ada yang eksekusi PTRO, happy cuan ya. Nih. Sempat saya view juga di YouTube, di grup juga. Bahas nggak PTRO? Bahas aja lah PTRO. Mumpung spreadnya bagus ya. Kita bahas PTRO di mana hari ini dia berhasil naik 6,2%. Candlenya bagus, volumenya juga besar dan juga membesar. Artinya apa? Pergerakan ini direstui lah. Itu karena volumenya nggak kopong. Terakhir PTRO dia turun sampai area 1800 lalu memulai fase bullishnya. Punya uptrend channel, swing high, swing low, swing high, dan kemarin penurunan itu adalah swing low seperti itu. Cuman swing low-nya itu tidak yang turun ya, tapi ke samping. Bottom 1, bottom 2 seperti itu. Dan kemarin di area sekitar 3400 ini banyak support ketemu, ada area neckline, ada uptrend line dan lain sebagainya seperti itu. Dan ya dia berhasil rebound naik sampai saat ini. Tuh, satu hal yang pengen saya update, kenapa saya bahas adalah PTRO sudah keluar dari downtrend line. Di sini kan dia punya downtrend line ya. Nih, nah, kita mentokin sampai ke shadow aja, dia juga sudah berhasil breakout dan juga sudah closing. Seperti itu. Artinya apa? Dia sudah keluar dari fase downtrend. Kenapa downtrend? Karena dia punya lower high, high, low, lower high, same low.
seperti itu. Tapi dia udah keluar dari lower high-nya. Artinya apa? Untuk saat ini kita bisa asumsikan dia sedang sideways. Tuh. Ya. Sideways, range-nya itu di 3360 sampai ini di 4200 lah kita buletin seperti itu. Dan ya di luar sideways-nya dia juga masih punya uptrend. Jadi itu namanya multiple time frame analysis ya. Kalau teman-teman bingung, loh kok tadi downtrend, loh kok jadi sideways, loh kok jadi uptrend. Nah ini kita sesuaikan dengan time frame-nya seperti itu. Yang jelas kalau by medium view dia punya uptrend, by view yang kecil dia tadi punya downtrend sudah di break dan sekarang sedang cenderung sideways. PTRO ini bakalan cakep kalau dia berhasil breakout area di 4200. Kenapa? Karena dia akan melanjutkan uptrendnya. Dia punya higher high seperti itu. Karena ini kan same high same low ya. Tapi kalau keluar dari 4200 dia akan punya higher high. Same low lalu higher high seperti itu. Dan pertanyaannya targetnya kemana? Targetnya ada di area 5000, 4960 sampai 5300. Kalau berhasil break 4200 itu satu. Yang kedua dia harus breakout 4450. Itu di resistnya terdahulu ya. Dan setelah itu dia akan berkecimpung di all time high lah dengan target di sekitar 5000 seperti itu. Untuk support sekarang juga masih cukup jauh ya. Dan kalau dilihat dari market ini kemarin ketika koreksi ternyata itu adalah kesempatan untuk beli seperti itu. Terlepas dari semua panik sellingnya ya, saya pun juga atur-atur porsi juga karena cukup gemuk. Tapi ternyata kemarin koreksi itu kesempatan beli ya di saham-saham yang tepat lah bahasanya. Karena sekarang pada mulai muter balik. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, bagus, akomnya juga masih oke. Ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk PTRO kita lanjutkan, saya pengen bahas MBMA. Kita update view-nya juga ya. Di mana hari ini MBMA naik 5,19%. Oke, terakhir MBMA dia punya uptrend. Ini dari bottomnya di 238 ya, naik kemarin sampai ke 600. Ya, hampir satu bagger lebih lah itu untuk kenaikan kemarin. Lalu di sana dia koreksi, patah uptrend, turun sampai 404. Di area 400 dia mulai menyamping, konsolidasi membentuk sebuah base dan tidak disertai dengan akumulasi. Kalau dari indikator stock bid ini ya. Kalau dari foreign flow juga tidak ada akumulasinya ketika sideways kemarin dari si MBMA seperti itu. Dia menentukan arah ya, ngebis ya di sini bahasanya, dan ternyata dia memilih untuk kembali naik alias breakout seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya MBMA bisa sampai kemana? Itu kita pesimisnya dulu lah. Pesimis itu kalau menurut saya MBMA pullback ya, itu ke area 0,618 sampai 0,786. Artinya di area 515 sampai area 550. Seperti itu di area pullback-nya 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Untuk sekarang resist terdekat ada di 492 karena dia juga sudah keluar dari gap-nya ya, keluar dari neckline, keluar dari gap. Ini resist terdekat di 492 dan kalau misalkan dia besok bisa lanjut maka next-nya 515 dan juga 550 untuk si MBMA seperti itu. Kita lihat dari transaksinya, ini ya, dari MBMA sendiri, kenaikan memang tidak disertai dengan akumulasi, tapi by price action menurut saya pun juga masih oke, seperti itu. Itu batasi resiko dulu untuk sekarang support sebenarnya masih cukup jauh ya, 440. Jadi kalau baru mau entry ya agak kurang oke, misalkan dikasih koreksi, itu mungkin bakalan bagus. Biarkan dia kena targetnya dulu aja, 515. Kalau ngomongin spread juga sebenarnya masih jauh ya, 486 ke 515, tapi kalau kejar di tengah jalan, ya siapa tahu dia putar balik dulu juga nggak ada yang tahu. Di intraday pun juga tidak terlihat ada pattern maupun support yang cukup kuat. Jadi lebih baik ini ke yang udah punya barang dulu aja. Intinya kalau lewat 492 dia akan lanjut ke sekitar 515. Baik transaksi tadi juga udah dicek dan itu untuk MBMA. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk MBMA kita lanjutkan. Antam masih on track ya. Masih bisa diikuti plannya juga. Saya pengen coba cek. Kalau bahas Antam kayaknya banyak yang bertanya-tanya sih. Oke, kita bahas Antam, kita lanjutkan view-nya ya. Di mana hari ini dia 0%, tidak naik maupun tidak turun, cuman candle-nya terlihat doji ya. Jadi ya sama-sama kuat lah antara buyer dan seller. Terakhir Antam dia naik sampai 39 lalu turun sampai 3.300. Dari view terakhir kita pun juga Antam ini punya potensial upside sampai sekitar 4.070 sampai 4.300. Cuman ternyata jalannya tidak semulus itu, tidak langsung loncat dan sekarang dia sedang terkoreksi. Seperti itu.
Antam turun sampai area 3400, di mana itu area supportnya juga yang terdahulu, dan terlihat ada rebound 2 hari ke belakang. Dan kalau saat ini kita lihat, saya rasa Antam sedang membentuk yang namanya bullish harami atau ibu mengandung ya. Nih, di mana mother candle-nya ini tanggal 11 September dengan high-nya 3570, lalu low-nya ada di 3380. Itu. Ya, ini adalah area konsol dari si Antam. Artinya apa? Kalau misalkan dia breakdown, dia akan melanjutkan penurunan. Kalau dia breakout, dia akan kembali menguat seperti itu. Bisa dapat plan juga ya, kira-kira dengan setup ini. Misalkan mau dieksekusi ya, kembali ke teman-teman masing-masing. Tuh, stop loss bisa taruh di bawah area 3380 dan spek untuk breakout seperti itu. Lalu untuk skenario naik, mungkin saya butuh bantuan moving average ya. Nih, bentar lagi juga dia mau kena. Mungkin bakal kejemput sebentar lagi dari moving average 20-nya. Dan ya, itu. Another view, kalau kita lihat ada potensi divergent, tapi belum dead cross. Masih potensi jadinya. Tuh, dan saya rasa untuk saat ini cenderung ke spek sih. Selama dia tidak jebol 3380, arahnya Antam itu ke atas. Seperti itu. Kalau misalkan jebol 3380 gimana Mas? Ya, masih ada potensial upside, tapi ada koreksi dulu ya, itu di sekitar 3250. Kalau 3380-nya jebol seperti itu. Misalkan kita tarik uptrend channel ya di sini. Ini juga masih agak jauh sih sebenarnya. Jadi mungkin kurang pas ya. Seperti itu. Itu sih untuk saat ini batasi resiko di 3380 dulu. Selama nggak jebol arahnya masih oke untuk si Antam. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek CDIA, kayaknya seru nih kita bahas nih. Mulai cakep ya. Kita bahas CDIA di mana hari ini dia naik 9,75%. Candlenya solid, volumenya pun juga bagus. Terakhir CDIA kita bahas di sini. Ketika dia cenderung sideways ya, same high same low, lalu akhirnya breakdown dan turun sampai 1280. Di situ dia terbentuk yang namanya downtrend channel dari si CDIA ini. Dan kalau dilihat dari bentuknya, ini juga turunnya turun markdown, tidak disertai dengan volume yang serius, dan bahkan sekarang cenderung arahnya sudah ke atas. Downtrend sudah dijebol dan sekarang dia tinggal menuju ke target atasnya. Kita bisa tarik Fibo dari atas ini 1705 sampai low-nya itu di 1280. Dan ini adalah beberapa resist dari CDIA. Saat ini baru kena resist 0,618. Jadi kalau besok dia ada retrace itu bisa dipantau ya. Malah menarik buat entry kayaknya kalau misalkan dikasih area 1425 seperti itu dengan setup inverted head and shoulder. Itu kalau misalkan dikasih seperti itu. Untuk sekarang ini baru di resist 1525 sampai 1600 dan selanjutnya di 1700. Untuk support CDIA masih di area 1430-an, itu support terdekatnya. By view dia sebenarnya masih bullish ya. Memang kemarin dia minta koreksi dulu dalam jangka waktu pendek, tapi ini sudah berhasil breakout dan sedang menuju ke targetnya. Kita lihat transaksinya full akum, bahkan ketika kemarin koreksi, jadi ya masih cukup mendukung lah untuk kembali menguat. Gunakan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lanjutkan, wave ini juga cakep ya, kayak bentuknya kayak si itu apa namanya PTRO lah, swing low. Nah ini sebenarnya kalau hoki ya dia swing high lagi sampai 3090 seperti itu. Kita coba cek apa nih. Bull juga rame hari ini ya. Indi sudah kita bahas, Brand juga udah. Kita coba cek apa nih. Ini harusnya juga rame ya. Mau IPO anak perusahaannya. Kalau diomongin bagus buat siapa, malah bagus buat MDKA. Udah anak perusahaannya IPO, IPO-nya juga buat bayar utang, banyak lah duitnya MDKA itu harusnya. Seperti itu. Kalau view ya ini swing low, ini swing high lah kalau dikasih selama tidak jebol 2460. Tapi untuk gold related MDKA paling kurang ya dibandingkan Antam ataupun BRMS dan lain sebagainya. Ini juga tumben-tumbenan dia laggard dibandingkan MBMA. Gak usah bahas dulu lah ya.
kita bahas yang lain dulu. Saya pengen coba cek Inco deh, kita bahas ya. Oke, kita bahas Inco di mana hari ini dia naik 7,25%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar. Terakhir Inco kemarin koreksi sampai 3520, sempat menguat, saya kira bakal continuation, tapi ternyata enggak. Itu yang pas case-nya kocokan market itu ya, dibawa turun sampai ke berapa ini? 3740, lalu akhirnya menguat lagi. Satu hal, kalau view-nya dari Inco, saya rasa dia cenderung ke uptrend channel untuk saat ini ya. Nih, kita bisa tarik uptrend-nya di bawah. Dan ya, untuk tarikan ke atasnya sampai ke sini, seperti itu. Artinya saat ini Inco sedang swing high ya, karena dia baru swing low dan ini dia akan swing high. Dan kalau kita, dan dia juga sudah valid karena sudah higher high alias breakout area 4140. Nih, kita tarik ke bawah 4140 sampai 3530 dan ini adalah target higher high dari Inco. Targetnya ada di 4390 sampai 4560. Itu untuk Inco saat ini. Seperti itu. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support saya rasa masih di sekitar 4000, jadi ya bukan sesuatu yang proporsional untuk entry lah. Kalau udah punya barang mungkin bisa siap-siap trailing stop atau siap-siap sell on strength ketika kena target di 4400 sampai 4500-an. Seperti itu. Supportnya masih lumayan jauh, area 4000. Kita lihat transaksinya, Inco ini juga salah satu saham yang konsisten akumulasi sampai sekarang ya. Nih, bahkan di fase atasnya pun juga dia masih akum. Intinya bagus kalau dari analisa transaksi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Inco, kita lanjutkan. Cuan ini juga udah mulai jalan ya. Tuh, naiknya juga udah lumayan. Ya, mau nyusul lah itu, nyusul si siapa? PTRO, bentuknya kan sama ini. Dia baru sideways. Kalau mau beta 1 ya dia bisa ke 1700-an cuan itu. Kita bahas apa nih? MTech nggak muncul ya, sayang banget. Saya padahal pengen bahas MTech kalau muncul, malah SCMA yang muncul. Udah, kita bahas cuan aja ya terakhir. Nih saham-sahamnya Pak PP udah terlihat mau manasin mesin lagi nih. Oke, kita bahas cuan di mana hari ini dia naik 5,24%, candlenya solid dan volumenya pun juga bagus. Ini sebenarnya view-nya mirip PTRO, cuman bedanya kalau PTRO itu belum patah uptrend, kalau cuan sudah patah uptrend, seperti itu. Uptrendnya di mana? Kita bisa tarik di sini. Ini dari trendline ya. Di sini kan dia udah patah uptrendnya, tuh. Dan sudah menyamping. Kalau PTRO kan tadi posisi kan masih swing low ya. Tuh kena uptrend line dia naik. Tapi kalau cuan ini pure ke sideways untuk saat ini. Ya, sedang menentukan arah lah. Sideways-nya dari berapa? Ya kelihatan juga sih atasnya dia juga same high semua. Kalau dibandingkan PTRO tadi kan lower high ya. Tuh. Nah, itu dari sini 1700 sampai low-nya kemarin di 1400. Dia baru sideways seperti itu. Artinya apa? Kalau mau melanjutkan sideways, maka cuan ini bisa naik sampai area 1700 ke area same high-nya. Seperti itu. Dan kalau dia mau lanjut bullish adalah dia harus breakout area 1700. Untuk support sekarang masih 1400. Jadi kalau mau baru entry juga resikonya lumayan besar ya. Kecuali teman-teman udah punya barang. Memang kemarin ternyata market koreksi itu kesempatan untuk beli ya. Bukan yang patah uptrend atau apapun itu. Itu dikasih barang lah. Kocokannya itu ada yang minta barang. Seperti itu. Dan ya arahnya ke 1700 cuan untuk saat ini. Seperti itu. Untuk support terdekat masih 1400 sampai 1450. Sedangkan resist terdekat di area sini sekitar 1570 sampai 1545 itu resist 1, baru resist 2-nya di area 1700. Kalau break yang 1700 baru cuan bagus. Tapi kalau gagal break 1700 ya dia bisa aja melanjutkan sideways ke same low lagi. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, kemarin habis dimakan MSCI ya. Baik kepentingan sebenarnya juga sudah selesai. Tinggal ya MSCI play aja. Kayak gitu. Intinya by price action itu untuk si cuan ini ya, 1700 kuncian saat ini. Kalau breakout baru cakep. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten creator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.